Pursuit of the Truth, bab 117-118. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sudah saatnya aku melakukan perjalanan ke kota Gunung Han. Pagi itu, Suming tersadar dari keadaan meditasinya. Wajahnya masih memperlihatkan jejak pikiran rumit yang terbentuk setelah semalaman berpikir, tetapi dia telah mengambil keputusan dalam hatinya. Dia menyimpan pil obat ke dalam kantung dan melihat sekeliling gua. Dia telah tinggal di tempat ini selama 2 tahun dan tidak berniat untuk tidak kembali. Dia sudah familiar dengan tempat ini, dan ini adalah lokasi yang bagus untuk berlatih. Informasi yang diberikan Fang Mu tentang daerah sekitar sini seharusnya sebagian besar akurat, tetapi saya perlu memeriksanya sendiri, terutama suku Pukiang itu. Juga, karena kota Gunung Han ini berada di jalur yang harus dilewati saat menuju suku Langit Beku di Tanah Pagi Selatan, maka saya mungkin dapat menemukan peta yang mengarahkan saya ke aliansi wilayah barat. Mata Suming berbinar. Dia berjalan keluar dari gua dan berdiri di luar. Angin terasa lembab. Sekali lagi, musim hujan telah tiba, musim yang sama yang menyambutnya ketika dia pertama kali datang ke tempat ini 2 tahun lalu. Dia menyentuh tas yang robek di dadanya. Benda ini sama sekali tidak berubah selama 2 tahun terakhir. Bagian-bagian yang rusak di dimensi tersebut tidak menyebar, membuat Suming merasa lebih tenang. Selain sejumlah besar pil obat yang ia masukkan ke dalam tas itu juga berisi banyak bulu dan tulang dari binatang buas yang telah ia buru dalam 2 tahun terakhir. Informasi yang diberikan Fang Mu memungkinkan Suming untuk memahami bahwa suku-suku di Tanah Pagi Selatan berbeda dari aliansi wilayah barat. Mereka mungkin juga membutuhkan ramuan, tetapi sebagian besar yang mereka inginkan diambil dari binatang buas. Sebagai contoh, saat pertama kali ia bertemu Fang Mu, bocah itu dan bangsanya sedang memburu ular itu untuk mendapatkan kantung racun dan tulangnya guna membuat obat. Setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan, Suming bergegas menuju hutan hujan di kaki gunung. Saat malam tiba, untuk pertama kalinya, Suming melangkah keluar dari perbatasan hutan hujan. Ia mengenakan jubah panjang sebiru langit. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Di hadapannya terbentang dataran berumput yang tak berujung. Suming menundukkan kepala dan mengalihkan pandangannya sebelum melangkah maju. Langit dan daratan sangat luas, tetapi selain dirinya, tidak ada orang lain. Sejujurnya, hanya sedikit orang yang datang ke hutan hujan ini. Bahkan jika ada, sebagian besar dari mereka hanya datang untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat obat. Bulan menggantung di langit dan cahaya bulan menyinari tanah. Suming bergerak maju tanpa suara. Ia begitu cepat, seolah-olah ada busur panjang yang melesat melewatinya. Namun, busur ini tidak naik ke langit, melainkan tetap dekat dengan tanah sambil melaju kencang. Fang Mu pernah berkata bahwa aku perlu melanjutkan perjalanan selama 10 hari ke arah ini. Suming sudah lama mengetahui lokasi kota Gunung Han dari Fang Mu. Dia juga mengetahui detail tentang kota ini. Ini adalah kota yang sangat kacau, dikendalikan oleh 3 suku sekaligus. Karena itu, kota ini dianggap sebagai pusat kegiatan, dan itulah sebabnya ada banyak berserker kuat di sana. Ketiga suku itu biasanya menutup mata terhadap orang-orang ini, terkadang bahkan memilih beberapa berserker kuat untuk menjadi tamu mereka dan mengundang mereka untuk bergabung dengan hadiah-hadiah mewah. Mata Suming berbinar dan kecepatannya meningkat. Tanah South Morning sebagian besar terbentuk oleh pegunungan. Tanah yang luas ini tidak berlebihan jika disebut tanah pegunungan, karena jumlahnya mencapai puluhan ribu. Suku-suku di sini juga membangun permukiman di sekitar pegunungan dengan cara yang sama sekali berbeda dari suku-suku di aliansi wilayah barat. Karena terdapat banyak suku di Tanah Pagi Selatan, maka terdapat pula banyak variasi aneh dari seni berserker. Terdapat pula banyak berserker yang kuat di antara mereka. Keberadaan suku besar suku Langit Beku, dan terutama keberadaan klan Langit Beku juga memberikan landasan yang kuat bagi kekuatan Tanah Pagi Selatan. Klan Langit Beku adalah tempat misterius yang sepenuhnya berada di bawah kendali suku besar Langit Beku. Itu bukanlah sebuah suku, melainkan sebuah sekolah. Sekolah itu milik para berserker. Selama mereka adalah berserker dari Tanah Pagi Selatan, tidak masalah dari suku mana mereka berasal,
jika mereka dapat lulus ujian yang ditetapkan oleh klan Langit Beku, maka mereka dapat mendaftar di sekolah tersebut. Di negeri Pagi Selatan, klan Langit Beku terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Ada banyak desas-desus tentang tempat itu. Menurut legenda, 6.000 tahun yang lalu, tetua suku Langit Beku membangun klan tersebut dengan bantuan beberapa orang luar. Seiring berjalannya waktu, Freezing Sky, yang dulunya merupakan suku berukuran sedang, perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan berubah menjadi salah satu dari dua suku besar di South Morning. Barulah kemudian klan Freezing Sky menanjak statusnya. Konon ada 100.000 berserker di Freezing Sky. Ini adalah tempat pertama yang mendobrak batasan antar suku di seluruh tanah Pagi Selatan dan membuka seni berserker mereka untuk umum, sehingga mereka yang memiliki potensi besar dapat memperoleh tempat di mana mereka bisa menjadi berserker yang kuat. Menurut legenda, alasan mengapa suku besar Langit Beku dapat menjadi kepala South Morning berkaitan erat dengan klan Langit Beku ini. Ada desas-desus tentang klan itu yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dalamnya merupakan tiruan dari dunia lain yang misterius, di mana metode pelatihan dan suku-sukunya sangat berbeda dari yang ada di dunia ini. Legenda mengatakan bahwa dunia lain ini tidak memiliki suku, hanya sekolah. Karena kesuksesan klan Langit Beku ini, selama 1000 tahun terakhir, tren sekolah bela diri menjadi populer di tanah Pagi Selatan. Banyak suku mulai meniru mereka, terutama suku Laut Barat, suku besar lainnya yang setara dengan klan Langit Beku. Mereka membangun klan Laut Barat, dan dengan kemunculannya, konflik muncul antara kedua sekolah bela diri ini. Demikian pula, selain suku-suku kecil, suku-suku berukuran sedang yang memiliki kekuatan tertentu juga akan meniru suku-suku besar, membangun sekolah-sekolah mereka sendiri di dalam suku mereka. Namun, sekolah-sekolah ini berpusat pada para berserker dari suku itu sendiri. Mereka tidak dapat menghilangkan rasa jijik mereka terhadap orang luar. Sebagian besar dari mereka hanya mengizinkan sebagian dari seni berserker mereka untuk diwariskan guna menarik tamu-tamu kuat dari seluruh penjuru untuk bergabung dengan mereka dan meningkatkan kekuatan suku. Sekolah-sekolah dan para tamu sebagian besar hanya saling memanfaatkan, dan mereka selalu waspada terhadap satu sama lain. Suming memahami semua ini selama setengah tahun terakhir saat berbicara dengan Fang Mu. Dia tidak terlalu terkejut dengan keanehan South Morning. Lagi pula, meskipun dia berasal dari aliansi wilayah barat, sejak muda dia hanya berada di sekitar wilayah Gunung Kegelapan. Pemahamannya tentang aliansi wilayah barat tidak sebesar pengetahuannya tentang tanah South Morning saat ini. Lebih tepatnya, kota pegunungan Han dibangun di lingkungan ini. Kota ini telah ada selama 2000 tahun, tetapi baru dikuasai oleh Pukiang, Danau Warna, dan Timur yang tenang kurang dari 400 tahun. Fang Mu sebelumnya menyebutkan bahwa gulungan bambu di suku mereka mencatat pertempuran besar 400 tahun yang lalu. Pada waktu itu, kota Gunung Han diperintah oleh suku berukuran sedang yang sangat kuat bernama suku Han. Ketika suku itu mulai melemah, 3 suku yang berada di bawah kekuasaannya mengambil alih. Setelah mereka membunuh semua anggota suku Han, mereka berhasil merebut kota Gunung Han di bawah kekuasaan mereka. Mereka ingin menaklukkan kota itu karena siapapun yang menguasainya akan memperoleh hak untuk berkomunikasi dengan klan Langit Beku. Selain itu, siapapun yang menaklukkan kota Gunung Han juga akan menjadi penguasa wilayah tersebut. Suku-suku penguasa dapat menikmati beberapa hak istimewa khusus yang tidak diketahui Fang Mu. Kekuatan ketiga suku itu hampir sama, dan mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Jika tidak, kota Gunung Han mungkin akan kembali mengalami pergantian penguasa. Karena itulah para pemimpin ketiga suku memutuskan untuk membuat perjanjian, ketiga suku akan menguasai kota itu secara bersamaan. Namun, kota itu tidak dikendalikan oleh suku-suku tersebut, melainkan oleh sekolah yang didirikan oleh ketiga suku itu. Informasi yang diberikan Fang Mu terngiang di benak Suming. Beberapa hari kemudian, saat Suming berdiri di puncak gunung, ia melihat sebuah gunung tinggi tidak jauh darinya. Saat itu sudah senja, tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, tetapi ada sebuah kota yang dibangun di atasnya. Seluruh gunung itu terbuat dari bebatuan. Strukturnya sangat kokoh. Kota batu lumpur suku aliran angin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini. Ini adalah kota paling megah yang pernah dilihat Suming seumur hidupnya. Dia berdiri di puncak dan menatap kota di atas gunung untuk waktu yang lama sebelum menarik napas dalam-dalam. Ada cahaya terang di matanya.
Dia agak mengerti mengapa tetua itu meninggalkan gunung kegelapan berkali-kali ketika masih muda untuk berkeliling dunia. Hanya ketika seseorang telah melihat lebih banyak dan mengalami dunia nyata, barulah ia dapat dikatakan benar-benar dewasa. Jika tidak, maka hanya tubuhnya yang akan tumbuh, bukan jiwanya. Su Ming tidak langsung pergi. Ia malah duduk bersila, angin gunung menerpa wajahnya dan mengangkat rambut panjangnya. Ia bisa merasakan bahwa banyak sayap bulan di dalam tubuhnya semakin gelisah ketika ia semakin dekat dengan tempat ini. Ia memejamkan mata saat duduk, tetapi segera membukanya kembali. Bayangan bulan merah darah muncul di pupil matanya. Bayangan bulan merah darah itu samar, dan tak seorang pun bisa melihatnya. Namun pada saat itu, dunia berubah di mata Su Ming. Dia melihat 3 gumpalan kabut melayang di atas kota. Ketiga gumpalan kabut itu berwarna merah, hitam, dan putih. Di sudut matanya juga terlihat 3 gunung tinggi yang mengelilingi kota. Ada pula 3 gumpalan kabut dengan 3 warna berbeda yang melayang di atas puncak ketiga gunung itu. Mereka tampak megah, seolah takut tak seorang pun akan tahu betapa aneh dan misteriusnya tempat ini. Gumpalan kabut di gunung di sebelah kiri jauh berwarna merah. Su Ming dapat melihat samar-samar garis-garis wajah seorang wanita di dalam kabut merah itu. Wajahnya dingin dan gelap, membuat semua orang yang melihat wajahnya merasa jantung mereka berdebar kencang. Di sebelah kanan kota Gunung Han terdapat puncak lain. Gumpalan kabut di atasnya berwarna putih dan tampak seperti awan suci yang mengelilingi gunung. Saat kabut berkumpul, terasa juga udara dingin dan sunyi. Garis-garis kalajengking putih raksasa sesekali muncul di dalam kabut putih itu. Tampaknya ada lonceng hitam yang tergantung di ekor kalajengking tersebut. Puncak terakhir berada di belakang kota Han Mountain. Gunung ini dikelilingi kabut hitam yang memancarkan aura kematian. Tampak menyeramkan dan suram, dan ada juga bayangan samar kerangka hitam yang duduk bersila di dalam kabut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kabut hitam itu milik suku Pukiang, kabut merah milik suku Danau Warna, dan kabut putih milik suku Timur Tenang. Gumam Su Ming pelan, dan bayangan bulan merah darah di matanya menghilang. Ketiga gunung itu mungkin mengelilingi gunung tempat kota Gunung Han dibangun dan tampaknya tidak terlalu jauh, tetapi sebenarnya, jika anggota suku biasa berjalan kaki dari kota Gunung Han ke salah satu gunung tersebut, mereka akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk melakukannya. Terdapat 3 rantai yang tampak halus yang menghubungkan gunung kota Han dengan 3 gunung tempat 3 suku berada. Di bawah rantai-rantai ini terdapat ngarai yang mencapai ratusan ribu kaki ke bawah. Kecuali seseorang berada di alam transendensi, maka ia pasti akan mati jika jatuh. Ketiga rantai itu bergoyang tertiup angin gunung, seolah-olah karena digantung terlalu tinggi di langit. Rantai-rantai yang terhubung ketiga gunung itu melewati mereka dan terus membentang ke kejauhan. Namun, tempat-tempat itu semuanya tertutup kabut. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan. Jelas bahwa ketiga suku ini menyebar untuk menyebarkan kekuatan mereka di kota Gunung Han agar mereka dapat memamerkan kekuatan mereka. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk menimbulkan kekaguman dan ketakutan pada orang lain, tetapi juga dapat menarik para berserker yang kuat untuk menjadi tamu mereka. Mata Su Ming berbinar, dan dia menatap gunung yang diselimuti kabut hitam di belakang kota Gunung Han. Disitulah suku Pukiang berada. Apa yang dikatakan Fang Mu benar. Suku Pukiang memang sama dengan Wusen, mereka membutuhkan kabut beracun dari orang mati untuk berlatih jalan berserker mereka. Namun, dilihat dari situasinya, Wusen tidak mungkin bisa menandingi mereka, gumam Su Ming pelan dan mengalihkan pandangannya dari gunung itu setelah sekian lama. Ia kemudian memandang kota Gunung Han dan bangkit berdiri. Ia menuruni jalan setapak di gunung, menuju kota Gunung Han yang bermandikan sinar matahari senja. Jika aku berhasil menciptakan spirit plunder, maka aku akan benar-benar sesuai dengan deskripsi mereka tentang seorang Valen berserker. Bayangan Su Ming membentang di senja hari. Ada aura kesepian di sekitarnya, tetapi juga ada aura keteguhan dan tekad yang kuat. Matahari senja terasa sedikit hangat saat menyinari daratan yang dikelilingi pegunungan. Su Ming menyambut cahaya matahari terbenam itu di kulitnya saat ia berjalan menuju kota pegunungan Han yang asing baginya. Kota itu tampak makmur. Saat Su Ming mendekat, kota itu tampak begitu besar hingga mengejutkan. Itu adalah kota yang dibangun di atas gunung,
sehingga ketinggian gunung itu sendiri berubah menjadi kekuatan yang kuat dan menindas yang jelas terlihat oleh semua orang yang berdiri di kaki gunung tersebut. 3 gumpalan kabut yang mengelilingi kota juga menciptakan efek yang menakutkan. Karena itu, bahkan orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa pun akan berhati-hati dalam tindakan mereka jika datang ke tempat ini. Su Ming memandang kota pegunungan Han dan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tenang saat ia berjalan mendaki jalan setapak di pegunungan. Terdapat 8 anak tangga lebar di bawah kota Gunung Han. Anak tangga tersebut seperti pusaran angin yang terhubung ke 8 gerbang yang terletak di tengah gunung. Jika ada yang ingin pergi ke kota, mereka harus menaiki tangga. Hanya 4 dari 8 gerbang yang terbuka untuk umum. 3 dari 4 gerbang tersebut diperuntukkan secara eksklusif bagi 3 suku yang menguasai kota. Gerbang yang tersisa dikenal sebagai gerbang tamu. Hanya tamu dari ketiga suku tersebut yang dapat menggunakan tangga dan gerbang yang menghubungkannya. Tangga-tangga itu tampak megah, yang berfungsi untuk menonjolkan kekuatan ketiga suku tersebut. Hal itu kemudian akan menarik para berserker yang kuat untuk menjadi tamu dari ketiga suku ini. Ini adalah pertama kalinya Su Ming datang ke tempat seperti ini. Dia menaiki salah satu anak tangga menuju gerbang dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang berjaga di sekitar sini. Baru setelah Su Ming berada di tengah perjalanan mendaki gunung, dia melihat salah satu dari 8 gerbang kota Gunung Han. Gerbang itu berbentuk lengkung. Terdapat 2 patung batu besar setinggi ratusan kaki yang diletakkan di setiap sisi tangga. Kedua patung batu ini dibangun menyerupai anggota suku berserker, mereka tampak seolah-olah haus darah. Meskipun berdiri di sana tanpa bergerak, ada aura dingin dan tegas yang terpancar dari mereka. Gerbang itu menggunakan lengan dari 2 patung batu sebagai kerangkanya, sehingga membentuk gerbang tersebut. Di atas kerangka yang dibentuk oleh lengan-lengan itu, terbaring seorang pria yang mengenakan jubah abu-abu. Ia berbaring di atas kerangka dengan satu kaki menjuntai ke samping. Ada sebuah piring yang tergantung di pinggang pria itu. Warnanya biru, tetapi ada juga sedikit warna merah di atasnya. Matanya terpejam, seolah-olah sedang tidur siang. Ada labu hijau di dekat tangannya, dan aroma anggur menyebar di udara begitu kuat sehingga seolah-olah akan tetap ada meskipun angin bertiup. Saat Su Ming menatap gerbang itu, kilatan terang sesaat muncul di matanya. Ini adalah kota paling megah yang pernah dilihatnya. Dia mengukir gerbang ini dalam ingatannya, dan begitu dia melakukannya, Su Ming melangkah melewatinya. Saat dia memasuki kota Gunung Han, sebuah suara lesu terdengar di telinganya. "Pak, apakah Anda tidak tahu aturannya?" Orang yang berbicara adalah seorang pria. Ia sudah membuka matanya dan membawa labu hijau di sisinya ke bibirnya. Ia melirik Su Ming dengan mata yang tampak mabuk. Ketika melihat jubah yang dikenakan Su Ming, matanya menjadi sedikit lebih jernih. Ekspresi Su Ming tetap tenang. Saat pria itu berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan melemparkan koin batu putih ke arah pria itu, yang berhasil menangkapnya dengan sempurna. Su Ming sudah lama memahami dari Fang Mu bahwa kota Gunung Han terbuka untuk siapa saja, asalkan mereka membayar sejumlah koin batu yang cukup. Jumlah koin batu yang mereka bayarkan akan memperpanjang waktu mereka dapat tinggal di kota tersebut. Setelah pria itu mengambil koin batu, dia melemparkan piring abu-abu ke Su Ming sebelum berbaring kembali di atas bingkai, tertidur lagi sambil sesekali meminum anggur dari labu. Su Ming menggantung piring di pinggangnya. Warna piring dikategorikan. Selain anggota dari 3 suku, tidak ada orang lain yang boleh menggunakan piring berwarna hitam, merah, dan putih. Para tamu memiliki alas piring berwarna biru di bawah piring mereka, dan warna tambahan akan ditambahkan sesuai dengan suku yang mereka ikuti. Orang-orang yang memasuki kota tanpa status sosial apapun akan diberi piring abu-abu. Jika piring itu menjadi kusam, maka itu berarti mereka tidak dapat lagi tinggal di dalam kota. Kemudian, jika mereka tidak membayar lebih banyak koin batu untuk memperpanjang masa tinggal mereka dan ditemukan oleh penjaga kota, mereka akan dihukum berat. Mereka yang memasuki kota harus mengenakan lempengan itu di pinggang atau di tempat lain yang mudah terlihat. Su Ming tetap diam. Ia menggantungkan piring abu-abu di pinggangnya dan berjalan melewati gerbang menuju kota Gunung Han. Suara hiruk-pikuk langsung terdengar di telinganya, seolah-olah kota itu sendiri adalah dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kesunyian di luar gerbang. Su Ming sedikit takjub akan hal ini. Ada banyak orang di dalam.
Di kota yang dikelilingi pegunungan ini, terdapat banyak kios. Pemandangan itu menunjukkan aktivitas yang berkembang pesat. Rumah-rumah di dalam kota juga dibangun menggunakan batu dari pegunungan. Kota batu lumpur tidak dapat dibandingkan dengan ini. Suming memperhatikan sekelilingnya saat berjalan di dalam kota Gunung Han. Hampir semua hal di tempat ini terasa aneh dan asing baginya. Suasana yang makmur dan ramai di tempat ini membuatnya merasa seperti orang asing. Terdapat rumah-rumah, toko-toko, dan bahkan bangunan-bangunan raksasa yang menjulang setinggi ratusan kaki. Suming praktis tidak melihat siapapun yang mengenakan baju dari kulit binatang di dalam kota. Kualitas terendah yang dilihatnya adalah kain karung, dan itu pun masih ada berbagai macam warna untuk kain karung yang dikenakan orang-orang ini. Ada juga beberapa orang yang seperti dirinya. Mereka juga mengenakan jubah yang tampak jauh lebih mahal dan bergengsi. Luasnya kira-kira 10 kali lipat kota batu lumpur. Suming berjalan dengan tenang menyusuri jalan setapak di pegunungan kota Han Mountain dan mengamati para pejalan kaki yang lewat di dekatnya. Tidak banyak orang normal di sini. Kebanyakan dari mereka adalah berserker dan mereka tidak lemah. Sambil berjalan, Suming terus mengamati hal-hal di sekitarnya. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap, tetapi suasana hidup di tempat itu tidak berkurang. Berdasarkan pengalamannya di kota aliran angin dan pemahamannya berdasarkan perkataan Fang Mu, Suming tidak merasa bingung meskipun ini adalah pertama kalinya dia berada di kota Gunung Han. Saat dia terus mengamati sekitarnya, dia menemukan tempat yang disebutkan Fang Mu yang secara khusus disiapkan untuk orang luar. Tempat itu ramai sekali pada jam ini. Ekspresi Suming tetap acuh tak acuh saat ia masuk dan mengamati sekeliling ruangan. Ada banyak meja dan kursi di tempat itu. Ia dengan tenang menuju meja kosong, dan begitu ia duduk, seseorang segera menghampirinya dengan senyum di wajahnya. Hanya dengan beberapa kata, Suming memahami tujuan tempat ini. Dia memesan sebuah kamar untuk beristirahat. Setelah memesan makanan, dia juga memilih anggur yang biasanya disajikan di meja lain. Kemudian dia duduk di mejanya dan memandang keluar jendela, tampak sedang memikirkan sesuatu. Namun, dia mendengarkan obrolan orang-orang. Sebagian besar diskusi mereka tidak berguna baginya, tetapi masih ada cukup banyak diskusi yang memberikan beberapa detail tentang kota itu. Dalam beberapa bulan ke depan, kota Gunung Han diperkirakan akan semakin ramai. Entah mengapa, Pukiang, Danau Warna, dan Timur Tenang menerima banyak pengunjung ke wilayah mereka. Kau belum lama berada di sini, jadi kau belum tahu detailnya. Ketiga suku ini telah saling bertarung dan bersekongkol melawan satu sama lain. Sesekali, mereka akan mengundang tamu ke suku mereka untuk menjadi lebih kuat, seperti suku besar Langit Beku. Mereka melakukan itu untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tapi ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Kudengar suku Danau Warna akan menikahkan 10 wanita mereka dengan para tamu yang datang ke suku mereka. Para wanita dari suku Danau Warna berguna untuk pelatihan kita. Kali ini, suku Danau Warna telah mengerahkan banyak usaha dalam hal ini. Sayang sekali kita tidak berada di alam transendensi, kalau tidak kita akan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kudengar ketika Tuan Xuan Lun bergabung dengan suku Pukiang, mereka memberinya patung dewa berserker. Waktu berlalu perlahan, Suming duduk di tempatnya dan mengerutkan kening sambil minum anggurnya. Minuman ini pedas, dan dia tidak terbiasa dengan rasanya. Namun, saat dia terus minum, perasaan aneh muncul dalam dirinya, dan dia perlahan-lahan terbiasa dengan rasanya. Dia tahu bahwa segala sesuatu di sini asing baginya, itulah sebabnya dia terus mengamati dan mendengarkan sejak memasuki kota. Hampir 4 jam telah berlalu, langit sudah benar-benar gelap sekarang. Namun masih ada lampu yang menyala di sekitar kota Gunung Han. Bahkan sebuah bangunan pun diterangi dengan terang oleh banyak lilin yang diletakkan di tempat lilin tinggi di dinding. Sembari minum dan mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya, Suming mulai memahami kota Han Mountain dengan lebih baik. Fang Mu berkali-kali memberi isyarat bahwa jika aku bergabung dengan suku Timur Tenang dan menjadi tamu di sana, mereka akan memberiku banyak hadiah dan mengabulkan banyak permintaanku. Pasti ada alasan mengapa mereka menerima begitu banyak tamu. Suming menyesap anggurnya dan mendengarkan percakapan di sekitarnya. Ketika kerumunan mulai bubar sekitar tengah malam, dan dia hendak pergi ke kamarnya untuk beristirahat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak bangun,
tetapi memilih untuk menyesap anggurnya sekali lagi. Pada saat itu, seseorang masuk melalui pintu. Pria itu berusia sekitar 30-an, dan dia berbeda dari yang lain. Perbedaan itulah yang juga menjadi alasan Suming tidak pergi. Pria itu mengenakan kulit binatang. Ini adalah pertama kalinya Suming melihat pakaian yang dikenalnya sejak ia datang ke kota Gunung Han. Wajah pria itu pucat, dan ia mengerutkan kening. Begitu masuk ke dalam gedung, ia duduk di meja yang agak jauh dari Suming dan memesan anggur sebelum mulai minum dengan tenang. Ada ketidakpastian, keraguan, dan sedikit kepanikan di wajahnya. Setidaknya, pria ini berada di tingkat ke-10 alam pemadatan darah. Ada kemungkinan dia sudah mencapai puncak alam pemadatan darah. Dia hanya selangkah lagi menuju transendensi. Suming tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Pria itu mungkin belum melepaskan kinya, tetapi Suming masih bisa merasakan tekanan samar yang terpancar darinya. 1 jam lagi berlalu. Pria itu terus meneguk anggurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pergumulan di matanya menjadi semakin jelas dan kuat. Sesekali ia mengangkat kepalanya ke arah pintu, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Namun seiring waktu berlalu, ketika akhirnya hanya tersisa dia dan Suming di gedung itu selain para pelayan yang tertidur dengan kepala di atas meja, kekecewaan mewarnai wajah pria itu. Suatu kali, dia melirik Suming dengan santai. Setelah itu dia melanjutkan minum anggurnya tanpa berkata apa-apa, tetapi keraguan di matanya perlahan berubah menjadi tekad dan kekejaman. Suming tidak ingin mencari masalah. Dia bangkit dan pergi ke halaman belakang. Dari pengamatannya selama beberapa jam di sini, dia sudah sangat yakin bahwa halaman belakang gedung ini adalah tempat yang khusus disiapkan untuk orang luar untuk menginap dan beristirahat. Dia sudah memesan kamar sebelumnya. Saat dia keluar, hembusan angin tiba-tiba datang dari pintu masuk, menyebabkan api pada lilin di tempat lilin berkedip-kedip. Pada saat itu, seorang wanita berbaju putih masuk perlahan. Wanita itu tidak tampak tua. Ada kerudung putih yang menutupi wajahnya, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Satu-satunya yang terlihat hanyalah matanya, yang memiliki daya tarik aneh seperti bintang-bintang di langit.